Apakah umat Katolik harus berdoa melalui Bunda Maria? Sebenarnya umat Katolik tidak diharuskan untuk berdoa melalui Bunda Maria. Kita dapat berdoa langsung kepada Yesus atau kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Yesus. Hal ini jelas terlihat dalam doa penyembahan yang tertinggi bagi umat Katolik, yaitu di dalam perayaan Ekaristi Kudus atau di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa Kami, yang langsung ditujukan kepada Allah Bapa. Namun demikian, kitab suci juga mengajarkan secara implisit akan peran permohonan Bunda Maria kepada Yesus dalam kisah mukjizat Yesus yang pertama di pesta perkawinan di Kana, Lih. Yoh 2:1-11, dan dalam doanya bersama para rasul menantikan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta, Kis pukul 1:14. Walaupun kita dapat berdoa langsung kepada Tuhan, Magisterium Gereja Katolik menganjurkan umatnya untuk memohon dukungan doa dari Bunda Maria dan belajar dari teladan Bunda Maria untuk dapat bertumbuh secara rohani. Hal ini diajarkan oleh para Bapak Gereja, para orang kudus, Santo, Santa, Bapak Paus, dan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Bunda Maria, Bunda Allah dan Bunda Gereja yang mendampingi gereja awal dengan doa-doanya juga akan terus mendampingi gereja sampai akhir zaman. Doa-doa Bunda Maria dan para kudus di surga selalu menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini, karena kita telah dipersatukan oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya dan persatuan ini tidak terpisahkan oleh maut. Maka kita sebagai umat beriman dapat menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan dengan memohon pertolongan Bunda Maria dan para kudus lainnya agar mendoakan wujud doa-doa kita itu di hadapan Yesus. Maka jika seseorang tidak mau memohon dukungan doa dari Bunda Maria atau dari para kudus di surga, ia tidak dapat dikatakan berdosa. Namun sebetulnya yang rugi adalah orang itu sendiri. Memang kita tidak harus berdoa memohon pengantaraan mereka, namun jika kita melakukannya itu berguna bagi kita sendiri, karena hal itu melatih kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati sesungguhnya dengan melihat kepada para orang kudus itu sebagai teladan. Kita terpacu untuk hidup seperti mereka ini, seperti layaknya adik kelas yang belajar dari kakak kelas atau mereka yang sudah lebih dahulu lulus ujian. Kita bisa belajar langsung dari dosen ataupun guru kita, tetapi bisa juga di samping belajar dari guru kita belajar dari kakak kelas. Tidak ada keharusan kita belajar dari kakak kelas, namun tentu baik bagi yang mau melakukannya karena akan sangat banyak manfaatnya. Jika di dunia ini kita pun sering meminta dukungan doa dari orang-orang lain yang kita pandang lebih dekat dengan Yesus, maka seharusnya kita tidak ragu untuk memohon dukungan doa dari para orang kudus yang sudah jelas lebih kudus daripada kita semua yang masih hidup di dunia. Para orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena mereka telah bersatu dengannya di surga, maka sungguh besarlah kuasa doa mereka. Ya pukul 5:16.